Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda, SE, SY, MPD, beserta teman-teman mahasiswa-mahasiswi seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Puspa Septiani Sujana, NIM 2020 01943, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu memahami konsep ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban, sedangkan secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Menurut definisi sebagian ulama usul fikih, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin, dan ada kalanya dalam istinbat atau penetapan hukum syariat, ada kalanya dalam penetapan hukum. Tujuan ijtihad. Ijtihad bertujuan untuk memenuhi keperluan umat Islam akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat atau pada suatu waktu tertentu. Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, ihtisam, dan masalah mursalahah. Dasar hukum ijtihad terdapat di beberapa surah di dalam Al-Quran dan hadis Mu'az bin Jabal, yaitu yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 83, dan yang terakhir, hadis Mu'az bin Jabal. Metode ijtihad. Yang pertama ada ijma, ialah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas, dengan cara menjamakkan suatu hukum dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab. Yang ketiga, istidlal, menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Yang keempat, al-masalah al-musalah. Yang kelima, ihtisan. Yang keenam, ihtisab. Dan yang ketujuh, urf. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad bayani, untuk menjelaskan hukum syariat yang ada dalam teks-teks syariat. Yang kedua, ijtihad qiyasi, untuk menjelaskan hukum syariat bagi kesediaan-kesediaan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengiaskan kepada perkara-perkara yang telah ada ketentuan hukumnya dalam teks syariat. Yang ketiga, ijtihad istislahi, untuk menjelaskan hukum syariat bagi kejadian-kejadian yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah juga, namun dengan menggunakan akal yang berlandaskan kepada kaidah istihlasi. Hukum berijtihad. Hukum berijtihad terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fardu ain, yang kedua ada fardu kifayah, yang ketiga ada sunnah, dan yang keempat ada haram. Pengertian mujtahid. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad. Syarat-syarat mujtahid, yang pertama ada menguasai bahasa Arab, yang kedua memahami isi Al-Quran dan sistem hukum Al-Quran serta ilmu, yang ketiga mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis berkenaan dengan pembentukan hukum, yang keempat jujur dan ikhlas, yang kelima mengetahui dan menguasai kaidah fikih dan sebagainya.
Baiklah, sampai di sini dulu materi tentang memahami konsep ijtihad. Jika ada salah dan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Karena yang benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.